otot bisnis ini sudah benar-benar boleh dibilang ya sudah jadi, tinggal memeliharanya. Dan ini ketika di mapping begini luar biasa juga ternyata. Saya juga lihat sendiri pas mapping ini, wah luar biasa juga ya ternyata perjalanan. Yang ini memang tidak tidak semuanya ini di luar rencana, artinya tidak terencana bahwa saya akan begini, saya akan begitu. Saya jalani aja saat itu yang kesempatannya apa. Ada servis elektronik saya jalanin, jadi member MLM juga saya jalanin, ini programmer saya jalani, apapun saya jalani selama itu memungkinkan, ya it's okay, tidak masalah. Dan itu membentuk saya menjadi seorang pebisnis. Meskipun saya tidak bisa mengklaim bahwa saya seorang pebisnis yang berhasil, tapi so far untuk kebutuhan saya sehari-hari ini sudah lebih dari cukup untuk saya dan keluarga. Nah, ini adalah kapal saya yang tadi saya ceritakan, bahwa saya beli kapal bekas, kemudian saya perbaiki, dan akhirnya bisa jalan. Dan ini kapalnya sebenarnya udah nggak ada. Terus saya jual lagi karena saya berganti ke kapal yang lebih besar. Ini GT-nya baru 21 waktu itu. Saya jual, kemudian saya beli lagi yang lain yang GT-nya lebih besar. Kemudian ada peralatan-peralatan yang juga yang harus diganti. Dan karena memang kapalnya sudah agak tua. Dan informasi aja bahwa kapal ini kapal kayu ya. Kapal kayu ini kayunya tuh kayu merbau, itu tahan sampai 30 tahun. Jadi kalau pemeliharaannya benar, ini setiap kali minimal 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali itu harus naik ke darat untuk docking, untuk pengecetan ulang, pemeliharaan bagian bawah terutama. Kalau itu dilakukan secara rutin itu bisa bertahan sampai 30 tahun. Ini kapal yang saya ini waktu saya jual itu sekitar 26 tahun usianya itu. Jadi bertahan lama. Asal pemeliharaannya memang yang ekstra, harus hati-hati. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Kang Lintang, di area mana sih area penangkapannya. Nah, ini di kiri kanan ini gambar-gambar ikan yang dihasilkan dari beberapa nelayan saya. Dan kami atau nelayan yang saya punya itu areanya itu di area ini nih, di WPP 217. Jadi perairan Laut Jawa, perairan Kalimantan. Di sekitar situ saja. Tidak boleh lebih karena ini bisa melanggar aturan ya. Kalau memasuki WPP yang lain itu melanggar aturan. Jadi kalau misalkan kapal saya izinnya di Jawa Barat, eh, area penangkapannya di sekitar ini Laut Jawa ya, WPP 712. WPP-nya banyak bisa dilihat di yang lain-lain bahwa ada 711, ada 571 dan sebagainya. Ini yang sebelah bawah WPP 573 kayak gitu, ini di perairan Samudra Indonesia. Jadi kapal-kapal yang di sini tuh kapal-kapal besar. Kalau kapal saya itu nggak mungkin ke sini, terlalu kecil. Ini akan ke, ke kelibas ombak nanti. Ya. Nah, kapal saya bermarkas atau ini di Indramayu, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ini. Indramayu di sebelah sini kalau saya tunjukkan. Eh, Sehingga start dan kembali dari laut itu di area ini. Ini kapal kita ikannya dijual di daerah Indramayu juga, di TPI, tempat pelelangan ikan di sana. Kemudian eh, di sana juga disalurkan, ada yang ke Jakarta, ke Jawa, ke mana-mana dari sana. Dan di sana banyak sekali, ada ribuan kapal di perairan Indramayu. Kemudian ini saya ingin sedikit memperlihatkan eh, hasil dari satu kali trip ya. Satu trip dari penjualan ikan ini adalah selama kurang lebih 55 hari. Itu kapal saya tadi Kang, namanya ini Kang, kapal kapal motor Putri Tunggal yang saat ini saya punya, itu sekitar 590 jutaan penghasilannya per 55 hari. Dan ini kotor ya, kotor setelah dipotong-potong, setelah di eh, apa namanya, biaya, dipotong biaya dan lain-lain, itu didapatlah hasil bersih kurang lebih ya sebelum pajak itu sekitar 183 juta per 1,5 bulan lah ya, per 2 bulan lah, per 2 bulan. Ini saya bagi dua karena saya
harus eh, sebagian harus saya kembalikan ke investasi untuk pembelian alat dan lain sebagainya. Ini kapal yang pertama. Kemudian kapal yang kedua itu adalah kapal Andorra 7, kapal motor Andorra 7. Ini namanya tidak bisa saya belum pindah nama karena memang eh, apa namanya bekas orangnya ya kapalnya jadi seperti itu. Dan ini lebih besar lagi hasilnya di angka 700 jutaan. Dan ini kotor, dipotong pembiayaan, perbekalan dan lain sebagainya. Ini selama berapa hari? 57 hari ya, kurang lebih sekitar 2 bulanan. Bersihnya di angka 200-an lah, 230-an. Ya. Ini lumayan, lumayan banget. Kalau pengelolaannya baik itu ya lumayan banget hasil. Apalagi kalau misalkan perbekalannya bisa kita hemat ya dan lain sebagainya. Ini perbekalannya lumayan 183 jutaan. Jadi kalau ini bisa kita hemat, itu juga akan menjadikan penghasilan kita jauh lebih besar lagi. Itu yang bisnis kapal. Nah kemudian di bisnis sapi ini, nah ini sapinya seperti ini. Dan ini passive income teman-teman luar biasa. Kalau teman-teman punya uang, cari informasi terkait dengan bisnis-bisnis seperti ini hasilnya luar biasa. Tapi tolong cari orang yang memang bisa dipercaya. Tidak sedikit juga yang berbisnis investasi itu ujungnya kehilangan modal ya, kehilangan modal karena modalnya dibawa kabur dan lain sebagainya. Dan lu harus cari benar-benar orang yang amanah untuk dan harus kenal kita harus ketemu. Gak bisa kalau saya sarankan sih tidak ada lah bisnis investasi online kayak gitu udah mending offline lah jelas tuh ketemu orang kalau misalnya ada apa-apa pun kita cari kemana kita jelas seperti itu apa namanya pengalamannya seperti itu. Nah ini hasilnya kurang lebih ya. Eh, Sekali lagi saya bukan bermaksud menunjukkan ini tapi bisnisnya ada uang memang harus tujuan harusnya ini harusnya tujuannya mencari mencari ini dan ketika kita berbisnis tidak ada uangnya berarti kita berbisnis sosial ya itu tuh lain lagi lain masalahnya lain lagi tapi memang orientasinya ya memang harus menghasilkan dan ini tiap bulan rata-rata sekitar eh, bukan rata-rata setiap bulan saya dapat 1 juta ini 4 bulan terakhir eh, sampai Oktober ya Oktober saya belum dapat kemudian eh, ini sedikit video terkait biovlog tadi ikan nila merah. Nah ini yang besok saya panen ikannya sudah sebesar ini kurang lebih. Nah ini gampang sekali, benar-benar gampang. Bagi teman-teman yang tertarik dengan bisnis biovlog, ikan biovlog, bisa konsultasi, silahkan. Nanti akan saya kasih ilmunya dan sebagainya. Ternyata mudah sekali. Nah ini yang kolam kedua yang masih eh, bibit ya, masih sekilo isi 100 ini ikannya. Di satu kolam itu saya isi sekitar 600 sampai antara 600 sampai 800 sampai 800 ikan bibit itu segede-gede apa ya? Mungkin seibu jari ya. Ini baru sekitar 1 bulan setengahan yang kedua. Nah ini masih yang kedua ini baru saya kasih jaring karena eh, agar tidak terkena ini daun-daun yang jatuh dari atas agar tidak kotor. Nah ini mudah sekali teman-teman mudah sekali hanya mengatur di apa oksigen ya oksigen dengan meniupkan udara ke dalam kolam sehingga terjadi gelembung-gelembung. Sama lah kayak bikin akuarium di rumah, sama persis seperti itu. Bahkan kalau ini tidak perlu membersihkan air, tidak perlu mengganti air, tidak perlu eh, apa, tidak perlu memberi pakan tiap hari. Ini luar biasa loh. Ini benar-benar eh, gampang. Teman-teman di internet juga banyak informasi terkait bioflok ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang tertarik bisa konsultasi langsung karena tidak semudah seperti yang diceritakan di internet. Ada beberapa hal. Caranya bagaimana teknisnya berupa itu memang ada ada triknya lah, ada ilmunya lah ternyata. Itu saja mungkin sekalian sedikit di akhir saya ingin menyampaikan bahwa 4 poin untuk sebagai kuncinya itu adalah pertama kita harus
mau belajar, mau nggak mau, mau nggak mau itu harus belajar. Jadi setiap ada kegiatan, setiap ada bisnis yang ingin saya jalankan, saya belajar pasti. Belajar dulu, saya pahami dulu bisnis seperti apa, saya lakukan dulu, saya belajar, cari ilmunya dan lain sebagainya, baru saya lakukan. Kemudian tentunya kerja keras. Kerja keras ini tidak bisa dihilangkan karena tidak ada bisnis yang leha-leha tiba-tiba jadi sesuatu yang wah gitu ya. Diawali semua pasti dengan kerja keras. Terlepas dari hasilnya nanti bisa berupa jadi passive income lah terserah aja. Apa itu bisa jadi. Tapi awal kita harus pastinya kerja keras. Dan karena saya masih seorang karyawan waktu itu, tentunya mengatur waktu ini yang penting sekali. Penting sekali ini bagaimana caranya agar eh, di satu sisi di kantor saya bisa berprestasi, di sisi yang lain di bisnis juga bisa menghasilkan. Dan yang terakhir mungkin ya tentunya berdoa. Ya, jangan sampai dilupakan, guru saya mengatakan seperti itu. Eh, Setiap akhir kegiatan apapun berdoa untuk kesuksesan dan kebarokahan dari apa yang sudah kita lakukan. Itu aja mungkin Kang Lintang, saya kembalikan ke Kang Lintang. Selebihnya saya standby untuk barangkali ada yang ingin bertanya, sebisa mungkin akan saya jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beri yang sudah berbagi kepada kita ya. Ini luar biasa sekali tuh dibuka sama Pak Beri semuanya nih. Gitu. Ya, jadi kalau nanti apa namanya tadi kita lihat timeline ya atau garis waktu perjalanan Pak Beri mulai membentuk otot-otot wirausahanya, otot-otot bisnisnya gitu kan. Nah, waktu kita membentuk otot-otot itu gitu kan, tentu kan kalau kita latihan fisik ya beban gitu ya, itu kan misalnya angkat barbel gitu ya, otot itu kan kadang kesleo tuh kram gitu misalnya. Nah, itu mungkin bisa nggak diceritakan mungkin sekilas atau ini pengalaman yang nggak mengenakan lah Pak Beri gitu. Hmm. Di perjalanan timeline itu kan. Nah, itu ibaratnya ketika ingin membentuk otot itu kan, ya kita harus mau terima resikonya, misalnya kesleo gitu kan, atau jatuh. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman perlu tahu juga nih ketika Bapak mendapatkan benturan seperti itu, langkahnya apa gitu kan. Karena waktu itu pernah, waktu ngobrol-ngobrol sama saya di kafe, Pak Beri bilang, waktu itu ada gimana gitu, rugi berapa miliar gitu. Nah, itu mungkin bisa di-sharing nih ke teman-teman supaya nanti teman-teman punya sebuah apa pandangan yang utuh terhadap mental bisnis ini. Silakan Pak Beri. Oke, ya betul Kang. Jadi tentunya eh, apa namanya yang namanya bisnis betul ada jatuh bangunnya dan dari sisi waktu tenaga itu sudah tidak terhitung ya. Artinya kerugian waktu, kerugian tenaga, yang dari fisik, yang dari seperti itu tidak terlalu saya hitung ya. Artinya rasa capek yang tidak menghasilkan, kemudian waktu saya hilang tapi hasilnya tidak ada, itu udah tidak terhitung. Tapi yang dari yang bisa dimaterialkan itu di sektor cakrawala ini. Jadi tahun 2000 eh 2000 2000 2001 sorry 2019 setelah pandemi itu 2019 ya itu saya eh, kehilangan hampir hampir ya hampir 2 M, kehilangan hampir 2 M. Itu terdiri dari real cash yang hilang dan opportunity yang cashnya sendiri 1 M lebih, opportunity-nya sekitar 7.800-an. Itu kenapa bisa terjadi karena memang ternyata saya dihianati karena kapal saya tim simpan di Indramayu, saya bekerja di Bandung, otomatis saya remote tuh, apapun saya remote, dan ternyata yang saya percaya di sana hianat, berkhianat dan itu bukan orang lain. Maksud saya itu teman dekat saya, teman baik saya, bahkan boleh dibilang sagulung sagalang lah kalau bahasa Sunda. Dan saking percayanya sampai ya saya lalai akhirnya saya kehilangan sebanyak itu dan recovery-nya lumayan.
recovery-nya lumayan. Sampai saat ini pun sebetulnya yang tadi saya sampaikan di akhir itu ada dibagi dua itu ya karena untuk itu, untuk menutupi kerugian yang sebelumnya terjadi. Dan tapi saya tidak menyerah karena eh, kalau ini dikelola dengan lebih profesional lagi, artinya saya merencanakan setelah pensiun saya akan lebih banyak terlibat langsung di sana di drama ini. Itu mungkin akan jauh lebih besar lagi penghasilan. Jadi dengan cara remote pun itu luar biasa, besar sekali hasilnya. Tapi ya itulah eh, yang opportunity saya eh, tidak terlalu saya perhatikan. Yang saya fokus di yang sekitar 1 atau 1,1 M yang sampai saat ini masih saya coba coba recovery. Tapi ya dengan keseleonya otot seperti itu tidak menjadikan berhenti karena kalau udah otot keseleo kemudian berhenti sakitnya akan berkepanjangan. Udah mau tidak bisa ganti, kita tidak bisa menambah lagi dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu suatu pembelajaran gitu. Itu suatu pembelajaran yang akan menumbuhkan rasa kehati-hatian, rasa eh, apa namanya perhatian yang harus lebih serius lagi dan lain sebagainya. Yang ya itu seperti itu di pelecutnya nah, seperti itu lumayan 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 besar sih. Tapi ya sudah karena prinsipnya eh, ketika itu bukan milik saya, ketika itu jalan dari Allah bukan milik saya itu apapun caranya itu akan hilang. Dan sadari ke arah sana sehingga tidak terlalu down ya mental, tidak terlalu jatuh sehingga bisa recovery lagi. Alhamdulillah saat ini saya sudah recovery, hanya tinggal beberapa ratus juta saja yang eh, belum dibereskan. Itu mungkin Kang. Oh ya tuh, itu teman-teman ya. Jadi bisa langsung apa namanya mendapatkan pengalaman dari Pak Beri ya. Ternyata teman dekatnya sendiri gitu ya. Kalau sudah mau uang kilap gitu. Nah ini Baik Kang, yang baik. jadi harus hati-hati. Makanya di dalam konsep kerjasama dengan bisnis itu tidak boleh kalau satu pihak saja yang berkontribusi di sisi uang misalnya. Jadi harus kedua belah pihak gitu. Jadi ketika usaha itu rugi, nah yang ruginya itu bukan orang investornya saja gitu, tapi yang mengajaknya juga gitu. Nah ini yang mungkin uh, terlalu gimana-gimana. Nah, ini yang harus kita hati-hati ketika misalnya ada orang ngejak join gitu, ayo kita join bisnis, tapi dia nggak berinvestasi di sisi keuangan. Nah, ini harus hati-hati gitu. Nah, ini Betul. apa? Dia cuma memberikan ide, memberikan peluang, tapi dia nggak mengeluarkan modal. Kalau di sisi saya tolak gitu. Nah, itu apa namanya? Nggak mau. Misalnya kalau saya mengajakkan seseorang untuk kerjasama, itu kita akan jelaskan bahwa dari saya modalnya sekian, dari Anda sekian, nanti pembagiannya sekian. Jangan dari saya ide, dari Anda uang. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau itu sampai terjadi gitu kan, itu pasti perjalanan bisnisnya nggak akan langgeng gitu ya. Dia hanya di ininya saja. Nah, itu sudah menjadi sebuah sebuah apa namanya? Sebuah hal yang terjadi di dunia bisnis. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lain, kita baca dulu pertanyaan di chat. Bu Dwi, apakah Pak Beri mau berbagi secara detail mengenai bisnis nilai merahnya? Oh, itu tadi udah dijawab sama Pak Beri ya. Nanti bisa bisa uh, konsultasi dengan beliau. Pak Didin juga kolab furnitur dan nilainya juga. Nah, itu nanti bisa konsultasi dengan beliau. Nah, ini dari Ibu Irma. Selamat malam Pak Beri, Kang Lintang, perjalanan yang luar biasa dalam melatih otot bisnisnya. Yang ingin saya tanyakan adalah selama pandemi kita tahu banyak bisnis yang kolap. Bagaimana Bapak memimpin bisnis Bapak sehingga masih bisa survive sampai sekarang gitu Pak. Berarti COVID itu 2019 sampai dengan 2022 awal ya, 2021 akhir gitu Pak. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Irma pertanyaannya. Betul. Saat COVID itu semua orang pasti mengalami lah ya. Semua orang pasti mengalami dan saya salah satu korban eh, COVID yang selamat. Artinya saya sempat masuk ICU selama 2 minggu yang benar-benar benar-benar merasakan
COVID ini seperti apa. Dan tentunya bisnis saya juga terganggu, tapi luar biasanya di laut itu nggak ada COVID, Bu. Di nelayan itu sejauh yang saya tahu itu nggak ada COVID. Jadi saya bisa remote meskipun dalam kondisi sakit, eh, apa namanya, mereka berlayar itu di sana tuh nggak aman saja. Mereka nggak terjangkit, nggak terkena dan lain sebagainya. Sehingga bisnis saya untuk yang saya sangkut catur cakrawala ini aman, Bu. Ini aman, benar-benar aman. Jadi tidak ada sama sekali, tidak ada keluhan si A terkena, si B terkena, itu sama sekali nggak ada. Dan alhamdulillahnya so far ABK nelayan, ABK dan nakoda saya alhamdulillah semuanya selamat. Tidak, kalau di kapal yang temen yang lain itu ada yang ABK-nya meninggal di laut, kemudian ada yang hilang karena terjang ombak dari sebagian kapalnya dan tenggelam. Itu ada beberapa masalah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak terjadi, mudah-mudahan tidak. Dan selama COVID itu hampir boleh dibilang aman, betul-betul aman. Sehingga eh, kenapa saya masih bisa bisnis survive ya memang tidak ada masalah di selama COVID itu di laut itu tidak ada masalah. Jadi mungkin ini bisnis, salah satu bisnis yang tidak tidak terkena imbas ya, tidak terkena imbas dari eh, eh, COVID itu sendiri. Hanya memang beberapa apa ya, beberapa supplier yang mereka agak ragu. Sebenarnya tidak ada masalah. Kayak ketika kembali ke darat perlu perbaikan. Nah, bengkel agak susah nih karena orang-orangnya udah mulai agak jaga jarak dan lain sebagainya sih. Kalau orang-orang ABK-nya sendiri itu mereka benar-benar tidak ada masalah dan bahkan di sana tidak ada kenal masker segala macam di Indramayu itu di mereka yang di nakoda di ABK-nya. Sehingga aman, Bu, aman seperti itu. Dan boleh dibilang saya belum terlatih tuh kalau mengurus bisnis yang kolaps terkena efek dari pandemi COVID kemarin, saya belum terlatih terus karena memang bisnisnya ternyata aman so far. Demikian mungkin Bu Irma. Nah, mudah-mudahan sudah menjawab ya, Bu Irma. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Agus ini ya. Ini malam Pak Beri. Izin memperkenalkan, kita punya alat generator ozon, fungsinya untuk pengetikan dan dipasang di lambung kapal, alat buatan Indonesia nih. Ini pertanyaannya apa nih, Pak Agus? Ini baru informasinya saja. Ada pertanyaan? Atau Pak Agus boleh buka mic-nya, silakan Pak. Izin Pak Lintang. Jadi barangkali kita bisa berkolaborasi. Jadi kita ada alat generator ozon Pak Lintang, Pak Beri. Ya. Jadi alat itu kita pernah dicoba di kapal. Jadi fungsinya untuk penyimpanan kapal apabila ada apa itu kelebihan tangkapan. Jadi kualitas ikan itu masih di grade 1. Jadi generator ozon itu untuk intinya bisa membunuh bakteri dan virus yang ada di ikan dan lebih awet. Nanti kalau misalnya bisa berkenan, nanti saya bisa japri, saya bisikan apa hasil-hasilnya, intinya kayak gitu Pak Beri. Oh, oke. Beda dengan freezer nggak, Pak? Ya di atasnya freezer. Jadi Oh, itu kalau oke. freezer, jadi itu nanti ada dipasang di lambung-lambungnya kapal. Kalau ada kelebihan, jadi fungsinya suhunya masih terkendali, Pak. Hmm. Karena memang untuk terutama yang kapal saya itu kita pakai freezer. Jadi Ya, banyak pakai freezer. selama di perjalanan di laut dan lain sebagainya juga ikan alhamdulillah sampai darat ya kualitasnya masih terjaga, masih seperti itu. Tapi kalau saya pernah dengar cuman apa itu benar atau tidak, eh, belum pernah ada yang pakai tuh yang saya tahu di Indramayu ya. Atau Bapak mungkin pernah masuk ke Indramayu atau Belum, belum, Pak. Ini kita belum ya? masih mau coba di Tegal, Pak. Oh, di Tegal, oke. Ya, yang sudah dipasang di Juwana. Oh, di Juwana, oke. Ya. Jadi fungsinya generator ozon itu banyak sekali, termasuk di medis semua. Ini juga yang sudah banyak di hortikultura, Pak, di tanaman, di buah. Jadi kayak Oh, kayak cabai itu kita cuci sama air ozon kita, itu disimpan di cold storage bisa sampai 2 bulan masih utuh, masih oke. bagus dan masih bisa dijual. Contoh kayak misalnya daun bawang itu kita cuci pakai ozon kita itu
4 hari itu daun bawang masih bisa. Jadi masih pengiriman tidak terburu-buru. Oh, oke. Karena dengan kita cuci pakai penetrasi dengan ozon itu hampir 95% pestisida dan itu hilang. Hmm. Tapi artinya itu di atas freezer, maksudnya freezernya tetap dipakai. Bisa bisa dipakai, bisa nanti dipasang di palka yang untuk kelebihan juga bisa kita pasang. Nanti setelah detailnya saya Oke, saya oke, kirim siap. videonya Pak Beri, barangkali Oh, bisa. menarik. Menarik, Pak Itu Agus. untuk penetrasi teknologinya di situ. Menarik sekali karena memang kapal yang saya punya ini masih boleh dibilang konvensional. Bahkan yang tadi saya cerita kapal saya yang sudah dijual itu masih pakai es balok. Masih pakai es balok seperti itu. Nah, sekarang teknologinya udah memang ke arah freezer semuanya. Dan kalau ada teknologi ozon itu ya luar biasa berarti. Boleh, Pak Agus, nanti kita Oke. Itu japri. itu WA yang tertera ya Pak Beri ya. Siap, betul, Pak. 867 ya. Betul, Oke. betul. Silakan, Nanti saya Bapak bisa japri saya. ya Makasih, izin Pak Agus. izin, izin belajar Pak Beri. Sama-sama, Pak Agus. Ya, oke, sudah terjawab ya Pak Agus. Nanti teman-teman yang belum masuk ke kelas pensiunan nanti bisa masuk ke grup WA-nya karena di sana eh, Pak Beri ada yang pembicara-pembicara yang lain juga ada di sana ya. Jadi nanti bisa koordinasi, lalu yang butuh apa namanya japri atau pertanyaan tersendiri nanti bisa di sana gitu ya. Nah, ini saya tanya baca lagi. Nah, ini dari Pak Didin kembali. Beliau punya properti tanah 1,3 hektar ya yang mau dijual oleh owner, mungkin bisa dikerjasamakan dengan Pak Beri di sisi furnitur bisa dikembangkan, tinggal bisnis plan, feasibility study-nya, lobby ke ownernya, kebetulan tanahnya itu juga bisa disewa untuk hewan kurban bekas jagala juga gitu ya. Jadi intinya beliau menawarkan sebuah lokasi gitu ya, yang bisa mungkin dilingkan dengan bisnisnya Pak Beri. Nanti Pak Didin juga bisa ini Pak Didin juga ada di grup ya, jadi nanti bisa bisa berdiskusi di sana. Nah ini Siap, Pak Didin, siap. Bu Irma kembali bertanya, boleh Bu bertanya kembali masih diperbolehkan. Nah, ini bagaimana konsultasi dengan Bioplok tentang Bioplok nila merah gitu ya. Cara konsultasinya ke Pak Beri bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa cek tuh di layar ada nomor handphone beliau. Kalau belum masuk kelas pensiunan, masuk kelas pensiunan ya. Supaya nanti informasi-informasinya bisa nyambung gitu. Terkait dengan program-program kita gitu. Jadi teman-teman yang belum masuk kelas pensiunan belum masuk. Dan juga izin saya mohon bantuan teman-teman untuk memberikan testimoni terkait program ini. Link sudah ada di chat ini, di mana di chat Zoom. Karena testimoni Anda menjadi hal yang berharga bagi kami untuk mengevaluasi perjalanan program ini. Jadi mohon testimoninya bisa teman-teman berikan sehingga nanti uh, boleh teman-teman mengusulkan misalnya, wah saya testimoninya pengennya bisnis ini di apa namanya dihadirkan gitu. Nah itu nanti bisa disampaikan di testimoni atau terserah kepada Anda. Mohon bantuannya agar kami dari sisi pengelola bisa apa namanya mengevaluasi. Ini saya berikan juga link grup ini ya, grup kelas pensiunan bagi teman-teman yang di sini ikut Zoom tapi belum bergabung di kelas pensiunan bisa klik linknya untuk bergabung di komunitas kelas pensiunan gitu ya. Jadi kelas pensiunan itu bukan bukan kelas orang tua ya. Jadi pensiun itu jadi wah nanti pas itu isinya kakek-kakek nenek-nenek Oke, Kak. bukan. Gitu. Jadi bukan bukan seperti itu ya. Jadi pensiunan itu adalah sebuah periode yang akan dilalui oleh kita yang akan memasuki sana dan di periode itu kita harus menyiapkan diri seoptimal mungkin karena setelah periode ini kita akan masuk periode keabadian gitu kan. Nah, jadi Siap. jangan sampai nanti
di masa pensiun kita ini pengennya saya sih dari kami dari sekolah pengusaha itu di periode masa pensiun ini kita sudah fokus ibadah gitu ya. Jadi Betul. apa namanya usaha dapur itu sudah ngalir. Nah, ini Pak Beri memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga sekali ya. Beliau sudah menyiapkan ya, tidak takut apa namanya terkait dengan hal-hal yang menjadi tantangan uh, backgroundnya programmer, tapi pekerjaannya ngurusin ini apa jaring ya, jaring-jaring ini, nah, terus bisnis di mana-mana gitu ya. Nah ini merupakan sebuah pembelajaran. Jadi Pak Beri ini aliran kalau di dunia persilatan bisnis itu aliran yang fokus di objektif challenge-nya gitu. Jadi bisnisnya di mana saja, tapi objektif challenge-nya ditentukan ya. Jadi boleh bisnisnya apa saja, yang penting saya dapat uangnya sekian gitu. Ada juga orang yang bisnisnya itu apa namanya normal, apa namanya sama gitu. Itu aja, itu boleh gitu. Yang penting dia Hmm. ini misalnya dari belum pensiun dia bisnisnya kuliner aja, kulinernya udah ditentuin misalnya bikin donat aja. Nah itu boleh gitu. Yang penting punya bisnis gitu. Ya, Yang tidak ya. diperbolehkan itu adalah hidup hanya sekali tapi anak nggak punya belum pernah punya bisnis gitu ya. Nah itu bahaya itu gitu ya. Jadi teman-teman ini apalagi sekarang di era digital ya, di era digital luar biasa sekali uangnya gitu ya. Nah saya bersyukur alhamdulillah bisa kenal dengan Pak Beri, Pak Didin yang teman-teman yang ikut di investasi domain, dan beliau juga saya ajak gabung untuk mendirikan Republik Domain, dan beliau ini adalah founding father, pendiri Republik, ya. Keren, keren. Pendiri Republik Domain gitu ya, pendiri Republik gitu. Jadi di Republik Indonesia ini ada lagi Republik namanya Republik Domain gitu, yang kita dirikan di 1 Oktober mengambil spirit Hari Kesaktian Pancasila gitu ya. Nah itu apa tentang beliau. Nah ini luar biasa sekali apa namanya. Ini benar Pak Haidar, pensiunan harus produktif biar tidak power syndrome. Itu saya sangat sepakat sekali gitu ya. Jadi apa ini saya punya pengalaman ya, saya 20 tahun itu di lapangan di marketing, pas masuk ke 21 tahun kemarin saya ditarik ke risk manajemen, manajemen risiko gitu ya di kantor saya. Kebetulan saya di beberapa kuadran ada bisnis, terus ada juga alu pagi itu di salah satu BUMN. Itu saya ditarik ke manajemen risiko. Begitu saya masuk ke sana, ketemu sama teman-teman yang apa namanya mau memasuki masa pensiun atau yang sudah masuk masa pensiun, itu luar biasa sekali tekanannya tuh. Nah ini Betul, ngeri betul, ngeri betul, ngeri betul. ngeri sedap itu, luar Betul. biasa sekali. Dan ini uh, apa namanya ngeri lah gitu ininya apa namanya membayangkannya ketika tidak dipersiapkan dengan matang-matang. Dan saya sangat sepakat sekali dengan Pak Beri yang tadi saya catat perkataan beliau di sela-sela ini. Ketika kita masih masa pensiun, uang pensiun sebesar apapun itu menjadi tidak berarti ketika kita masih banyak tanggungan gitu ya, masih banyak yang harus kita bayar gitu. Itu nggak akan berarti dan itu cepat, dan perlu teman-teman ketahui bahwa uang itu sifatnya seperti air gitu ya, cepat hilang gitu, mengalir gitu. Kalau kita tidak manajemen gitu ya, kecuali kita punya warisan gitu ya yang nggak jelas ini. Nah ini Pak Beri yang sedang mempersiapkan nih warisan nanti anak cucunya gitu kan, nah, Luar generasi biasa. pertama gitu. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, kita sangat terbuka sekali. Alhamdulillah ya sudah jam 9, nggak terasa ya, dari jam 19.45 kita mulai, sekarang sudah Kan jam boleh 9. nanggapin Bu Boleh, itu tadi, boleh. atau Silakan. Ibu siapa tadi? Boleh, Bu Irma. Bu Irma. Bu Irma, saran saya sih memang untuk belajar bioblog itu harus sambil praktek ya, karena saya sendiri mengalami hal yang sama waktu kembali dari Garut itu saya berteori. Oh kalau gini saya bisa lah. Oh gini gampang. Oh ini teorinya kayak gitu segala macam. Udah lihat di YouTube dan lain sebagainya. Pas perungnya mah ngerebu sulit itu. Jadi saran saya siapkan segala sesuatunya. Perung ada risiko, ada ikan mati, ada risiko itu ada intinya. Tapi ya dengan seiring berjalan, oh ini harus begini harus begini.
Mungkin kalau di daerah ibu dan di daerah saya beda suhu udaranya, beda airnya dan lain sebagainya itu bisa aja jadi pengaruhnya jadi berbeda. Artinya penanganannya jadi berbeda. Teorinya harusnya begini, misalkan gini, di awal air sebelum diisi ikan itu harus dikasih garam. Nah, garamnya seberapa banyak, seberapa lama, itu mungkin aja berbeda-beda tergantung dari kondisi airnya itu. Jadi saran Hmm. saya sih, kalau ibu udah siap, yuk barengan. Saya insya Allah saya sampaikan apa yang saya pahami, saya ketahui, tapi ibu harus praktek sendiri. Karena di sanalah akan terjadi penyesuaian-penyesuaian yang ibu yang harus melakukan, nggak bisa oleh orang lain atau saya sendiri yang dari sini. Seperti itu Hmm. saran saya, Bu. Jadi kalau kalau siap, itu kalau saya boleh info, untuk yang kolam D3 itu harganya nggak terlalu mahal kok, sekitar 2 juta juga enggak, kalau kalau nggak salah tuh ya. 2 juta enggak. Jadi dengan segala sesuatunya itu antara 5 sampai 6 jutaan. Itu udah siap, udah dengan Pak, udah dengan bibit ikannya. Hmm. Itu saran saya sih, saran saya seperti itu. Makasih. Nah, luar biasa tuh. Jadi kalau ikan memang harus praktek gitu. Kebetulan saya juga S1-nya ini Pak Beri, Sarjana Ilmu Perikanan. Ya gitu. Wah, tuh bisa belajar yang lintang juga Tapi tuh. ngurusin domain sekarang. Gitu, jadi saya sarjana ilmu perikanan gitu ya. Jadi memang tuh waktu itu luar biasa lah perairan kita ya. Nah ini Bu Irma nanti bisa bertanya kepada beliau. Nah ini mumpung teman-teman ya yang masih bekerja atau masih agak jauh ininya apa namanya pensiunnya. Nah, itu sambil melatih otot-ototnya, terus uangnya mungkin ditabung. Nanti ada lagi triknya tuh. Nanti suatu saat saya akan apa hadirkan juga materinya, di mana nanti setelah masuk masa pensiun kita dapat passive income itu 10 juta sebulan, ini 15 juta sebulan dan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kita bisa misalnya contoh saya buka ya, Anda punya uang sekian jumlahnya itu dibelikan saham BCA. Nah, saham BCA itu ketika dibagikan dividennya itu nanti di breakdown per 12 bulan itu nanti dapat 10 juta tuh. Oh, itu saya diajarin tuh sama ini saya apa relasi saya. Nah, kalau kita sudah punya uang terus ininya kita belikan aja saham-saham yang nih ada saham Bank BCA, saham Bank BRI ya, terus Bukit Asam. Bukit Asam itu malah luar biasa sekali tuh. Itu modal 380 juta itu kita dapat 10 juta tuh sebulan tuh. Kita beli sahamnya. Nah, ini contoh ya betapa Allah itu membukakan pintu-pintu bisnis yang banyak sekali gitu. Jadi kita bisa bisa ini nah, apa namanya melakukan berbagai macam eksperimen gitu. Nah, jadi jangan takut. Sekarang kita belajar dulu, kita menggali informasi, mendengarkan pengalaman-pengalaman termasuk dari Pak Beri untuk bisa apa menjadi bekal kita supaya nanti pada saat masuk masa pensiun kita sudah tidak lagi dipusingkan dengan harus bayar ini bayar itu tanggungan ini tanggungan itu sehingga kita bisa benar-benar fokus ke langut ya fokus ibadah memperbanyak ibadah dan kita mendapatkan hasil yang bagus gitu. Nah ini teman-teman kita sudah memasuki jam 9 karena apa kelas pensiunan itu disetting dari 19.45 sampai dengan 21 kita selalu on time ya berapapun yang hadir di 19.45 kita langsung mulai kayak tadi kita langsung mulai dan alhamdulillah sudah banyak juga yang hadir. Nah ini di penghujung acara ini mungkin saya akan memberikan kepada Pak Beri untuk menyampaikan closing statement-nya Pak atau penutupnya kepada teman-teman. Silakan Pak. Baik, makasih Kang Lintang. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk berbisnis ini orientasinya tentu kalau bagi saya itu yang tadi disampaikan Kang Lintang betul, itu untuk passive income ya. Jadi artinya kita nggak ngapa-ngapain, uang itu datang dengan sendirinya. Bukan berarti tidak ngapa-ngapain sebetulnya. Kita di awal sudah mempersiapkannya sehingga di penghujung kita pensiun, kita bisa tinggal menikmati. Alhamdulillah, eh, 56 tahun ya setelah pensiun itu pas banget Kang Lintang. Jadi begitu pensiun saya tuh rumah beres, anak-anak baru kemarin hari
hari apa anak saya di wisuda, hari Selasa kemarin anak saya di wisuda yang bungsu. Kemudian rumah saya beres, segala macam beres. Artinya betul-betul di masa pensiun itu kita tinggal, ya insya Allah ibadah lah. Saya tinggal memikirkan baru daftar haji, terus terang aja kemarin, mudah-mudahan doa dari semua dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Jadi sekali lagi, eh, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, praktek aja. Insya Allah di kelas di sekolah pengusaha ini banyak sekali yang sudah berpengalaman dan sudah melakukan, bisa belajar dan bisa kita sama-sama untuk belajar untuk lebih baik ke depannya. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beri, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom kita atau webinar kita. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Insya Allah pekan depan itu saya akan menghadirkan owner masakan terlezat sedunia. Jadi owner ini dia memproduksi rendang, gitu ya. Jadi rendang itu pernah menjadi makanan terlezat sedunia dan ini luar biasa penetrasinya di marketplace. Jadi rendang kemasan. Nah, itu nanti akan saya share setelah saya buatkan flyernya, kita buatkan flyernya. Dan itu beliau akan berbagi kepada kita bagaimana beliau bisa sukses di bisnis dari satu jenis bisnis saja, yaitu kuliner. Variannya yang diambil rendang. Rendangnya bukan rendangnya tapi rendang kemasan yang tahan beberapa bulan. Dan ini dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini insya Allah akan kita undang di pekan depan sehingga teman-teman lebih banyak lagi mendapatkan informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan seputar dunia bisnis. Terakhir, saya mengingatkan bagi teman-teman yang Muslim yang belum sholat Isya dulu sebelum tidur, gitu ya, biar enak gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Beri sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan. Saya izin mengakhiri Zoom ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya off-kan ya teman-teman ya. Silakan Kang. Terima kasih Kang Lintang. Sama.